melakukan apa yang menjadi tuntunan di agamanya itu terkait dengan pluralis. Kemudian terkait dengan HAM yang luar biasa di era Gus Dur terkait dengan ketetapan MPR yang tahun 966 terkait dengan komunis yang saat itu keluarganya tidak boleh berpartisipasi dalam pemerintahan khususnya di Indonesia, tapi saat itu Gus Dur menghapus itu sehingga tidak ada diskriminasi terhadap siapapun yang hidup di negara Indonesia ini, semuanya memiliki hak yang sama. Ini luar biasanya Gus Dur itu. Kemudian terkait kesejahteraan juga Gus Dur menerapkan beberapa kebijakan, yang mana kebijakan itu yang sangat pro dengan masyarakat, khususnya warga untuk mendapat kebahagiaan, mendapat kesejahteraan. Ini adalah salah empat pola pikir Gus Dur terkait dengan untuk mewujudkan ada perubahan dari Orde Baru sampai di zaman reformasi gitu. Kemudian kita tidak akan lupa juga di tahun 2001 ada maklumat presiden dengan membekukan MPR dan DPR saat itu, ya Pak, 2001 ya, dibekukan dan dikembalikan kepada kedaulatan rakyat. Dan sampai hari ini pemilihan presiden yang memilih adalah rakyat. Ini di zaman pemerintahan Gus Dur di tahun 2001. Kemudian hari ini yang sebelum Gus Dur itu pemilihan presiden itu yang menentukan adalah MPR dan DPR. Tapi kemudian maklumat itu keluar dan membekukan, kemudian dikembalikan kepada kedaulatan rakyat. Ini adalah masa pemerintahan Gus Dur. Kemudian ketika kita mengingat terkait dengan demokrasi seolah-olah ini sampai hari ini memang masih dipraktekkan apa yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa kayaknya yang memiliki pesta demokrasi ini orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang mempunyai uang, orang-orang yang mempunyai perusahaan. Kemudian ketika ada pilihan apapun mereka akan MOU dengan siapa nanti yang akan terpilih, inilah yang akan menjadi kuasa di pemerintahan itu, terutama di masa-masa hari ini gitu. Yang hari ini kemudian ada perubahan-perubahan yang melalui konstitusi, Mahkamah Konstitusi dengan perubahan undang-undang, kemudian perubahan undang-undang KPU, itu adalah salah satu untuk kepentingan salah satu mereka yang mempunyai kepentingan untuk negara kita gitu. Kemudian yang harus kita pahami dan harus kita teladani dari pemikiran Gus Dur itu ada 9 pemikiran beliaunya. Di antaranya adalah terkait dengan ketauhidan secara substansi, pola pikir yang mendorong menjadi pola pikir gagasan dari Gus Dur adalah terkait dengan ketauhidan, keesaan Tuhan, dan mengetahui bahwa kita percaya dan kita harus menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa-nya disebut ketauhidan. Pola pikir Gus Dur ketika yang harus kita teladani sampai hari ini, karena dengan ketauhidan ini akan muncul kepedulian kemanusiaan yang luar biasa. Karena ada 9 itu, diantaranya ketauhidan, kemudian kemanusiaan. Kemanusiaan ini memuara dari ketauhidan dengan kepedulian kita, akhirnya kita bisa memanusiakan manusia. Ketika manusia orang yang menjelekkan, orang yang berbuat baik kepada manusia, mereka juga akan mendapatkan balasan yang luar biasa, sebagaimana dengan pola pikir Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ini. Kemudian setelah kemanusiaan, kesetaraan. Pemikiran Gus Dur ketiga adalah terkait kesetaraan. Kesetaraan ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk mengakses, untuk menjadi
putra negara, putri negara yang bisa membuat negara kita menjadi makmur. Kemudian mereka mempunyai hak yang sama ketika di dalam proses-proses konteks politik itu, keterlibatan perempuan masuk. Kemudian muncul yang namanya afirmasi action 30% kuota perempuan, yang mana di zaman-zaman sebelum beliaunya kita masih terkendala dengan dibenturkan dengan agama, dengan surat Al-Maidah yang berbunyi yang mengatakan qawwamuna 'alan nisa, yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, pemimpin perempuan adalah. Tapi sampai hari ini dengan kesetaraan itu, pemikiran kesetaraan itu, kemudian sampai hari ini kita mempunyai 3 kontestan Jawa Timur, semuanya serkandi. Ini adalah pola pikir beliaunya terkait dengan kesetaraan. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan keadilan. Di dalam keadilan ini pola pikir beliaunya adalah tidak ada diskriminasi terhadap siapapun, kemudian tidak ada perbedaan agama, ras, kemudian sampai suku dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di kasus Ambon gitu. Kasus Ambon itu kasus Ambon yang luar biasa. Saat itu harapannya di sana itu dengan pola pemerintahan yang Islami, kemudian di pemerintahan saat itu semua mereka yang berbeda agama tidak masuk di pemerintahan itu dan hanya satu agama. Kemudian muncullah pertikaian Ambon, kemudian perubahan dari nama Papua menjadi Irian Jaya, dari Irian Jaya ke Papua. Itu adalah salah satu pola pikir yang luar biasa yang harus kita teladani dan harus kita teruskan. Kemudian kesederhanaan beliau yang luar biasa, di salah satu buku biografinya yang dikarang oleh Khairul Ridwan, itu terkait dengan biografi Gus Dur yang menerangkan terkait dengan kesederhanaan beliaunya, dan beliaunya juga disebut dengan kiai kampung gitu. Suatu saat ada Mbak Maimun Zubair pernah bertanya, kenapa sih kenapa Gus Dur ini kok banyak sekali yang mengunjungi makamnya dan lain sebagainya. Jawaban dari salah satu keluarga Gus Dur menyampaikan bahwa Gus Dur ini semasa hidupnya selalu memanusiakan manusia. Sampai hari ini makam beliau banyak dikunjungi oleh peziarah-peziarah, tidak hanya dari dalam negeri, juga dari luar negeri. Kemudian dari itu itu keadilan. Kemudian pembebasan yang luar biasa yang dilakukan oleh Gus Dur, sebagaimana terkait dengan ketetapan MPR tahun 1966 yang mendiskriminasikan keluarga dari ex-PKI tidak terlibat dalam pemerintahan. Mau daftar pegawai negeri tidak boleh, mau jadi Pak Kades tidak boleh karena turunannya komunis. Kemudian mau jadi apapun tidak boleh. Dan dari pemikiran Gus Dur dengan pembebasan ini, kita diberi kebebasan beragama, kemudian berkarya, kemudian sampai pada melakukan hal-hal yang memberikan mereka nyaman dan aman ketika melakukan apa yang ada dalam ajaran-ajaran di beberapa agama. Termasuk waktu itu kita masih ada 5 agama, kemudian dengan ada Gus Dur ada agama yang ke-6, agama Konghucu. Yang saat itu di masa sebelum zaman Gus Dur, agama Konghucu kalau mau melakukan ibadah masih dengan sembunyi-sembunyi gitu, dengan pola pikir pembebasan ini. Kemudian mereka tidak mendapatkan diskriminasi atau mereka boleh melakukan apapun yang menjadi menurut mereka baik tanpa ada intimidasi dan diskriminasi. Ini adalah bentuk pemikiran Gus Dur yang luar biasa. Di buku ini juga menerangkan sampai pada tataran demokrasi yang kemudian mengarah untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara Islam. Menjadi negara Islam. Ada beberapa sejarah di dalam buku ini terkait dengan pemberontakan untuk mewujudkan negara Islam dan lain sebagainya gitu.
Kemudian pemikiran Gus Dur yang ketujuh adalah terkait dengan persaudaraan. Kita ini habluminan nas gitu. Habluminan nas, kita saling berhubungan, kita saling berinteraksi sosial dengan sesama tanpa membedakan, kemudian tanpa membedakan ras, suku, agama, tapi kita mempunyai hubungan habluminan nas. Habluminan nas ini menjadi hal yang luar biasa untuk menjaga agar negara kita menjadi aman dan nyaman. Sebagaimana beberapa program yang sampai hari ini adalah termasuk salah satu implementasi dari beberapa kebijakan atau pemikiran Gus Dur yang sampai hari ini dilakukan, itu adalah terkait dengan beberapa kegiatan. Kebetulan saya mengikuti beberapa kegiatan terkait dengan program harmoni. Program harmoni ini itu mengarah kepada pluralis, toleransi, kemudian menghormati bagi mereka saudara kita yang salah jalan, kemudian kembalikan lagi ke Indonesia, yang ada di Suriah dengan mengikuti JI, kemudian dia pergi ke Timur Tengah, dan di Timur Tengah ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan harapan, kemudian akhirnya dikembalikanlah ke Indonesia dengan bahasa deportan dan returni. Ini adalah salah satu bentuk pemikiran Gus Dur yang terimplementasikan ini karena kita sama, gitu. Habluminan nas, gitu. Habluminan nasnya seperti apa? Kemudian pemikiran Gus Dur yang terakhir terkait dengan kesatriaan beliaunya ketika dilenserkan, dia dengan tegas dia tidak akan menyangkal, saya tidak harus itu. Beliaunya dengan lapang dada, dengan keputusan yang ada, akhirnya yang di bawah sudah mulai mau datang ke Jakarta untuk demo, kemudian ternyata beliaunya bisa meredam itu dan mundur dengan legowo. Ini kesatria yang ada pada diri Gus Dur yang bisa kita teladani. Kemudian yang terakhir pemikiran Gus Dur adalah terkait dengan kearifan lokal. Jadi tidak yang namanya kearifan lokal ini tetap menjadi hal yang harus kita lestarikan, tidak harus dihilangkan, seperti sedekah bumi dan sebagainya. Mungkin ini menjadi hal yang harus menjadi pelestarian, dan ini menjadi kearifan lokal yang harus kita jaga. Dari pemikiran ini harapannya dengan pemerintah hari ini, dengan demokrasi yang bisa adil dan bisa mensejahterakan, ini harapannya. Tapi ternyata sampai hari ini belum bisa gitu. Dan ini masih seolah-olah kayaknya kalau bicara terkait dengan pilkada, kemudian pilpres, kemudian sampai pemilihan DPR, kayaknya itu menjadi milik mereka gitu. Kita sebagai rakyat ini hanya sebagai objeknya aja atau subjeknya aja. Ketika kamu harus bicara dengan imbalan, ini adalah salah satu bentuk kemunduran demokrasi yang harapannya saat reformasi ini tidak seperti itu gitu. Ini pola pikir kudus yang harus kita teladani dengan 9 pemikiran itu gitu. Kemudian ada pendidikan yang multikultural dengan pendidikan yang memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, karena Indonesia memiliki banyak budaya, kemudian banyak suku, kemudian ada 6 agama, dan dengan ini kita bisa untuk saling menghormati, menghargai melalui toleransi yang selalu digaungkan oleh beliaunya. Dan sampai hari ini pemikiran ini masih diteruskan oleh anak, istri, dan keluarganya Gus Dur sampai hari ini. Kemudian hari ini di keluarga Gus Dur ada lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada Puan Maharani. Puan Maharani ini konsen pada terkait dengan advokasi kebijakan, kemudian perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ini adalah sampai hari ini, dan yang menjadi ketuanya langsung beliaunya Bunyai Sinta Nuryadi, Puan Maharani ini. Dengan harapan pemikiran Gus Dur, dengan kritik Gus Dur melalui dengan buku Demokrasi Seolah-olah ini adalah salah satu bentuk kritik yang ditulis oleh Gus Dur agar demokrasi ini benar-benar untuk rakyat dan kembali juga untuk rakyat. Mudah-mudahan kita bisa meneladani itu, kemudian kita bisa
meneladani itu dan mencontoh pola pikirnya Gus Dur dengan mengedepankan ketauhidan, kesetaraan, keadilan, kemudian sampai pada kesederhanaan beliau dan kesetaraan hari ini yang sangat luar biasa. Dan perempuan hari ini merasa ada kebijakan yang selalu melindungi itu ketika Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 sampai hari ini, hingga munculnya beberapa regulasi undang-undang yang melindungi perempuan. Ada Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2002, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2004 dengan perubahannya nomor 35 tahun 2014. Kemudian ada Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan tahun 2002. Dan ini salah satu formasi hukum yang harapannya Gus semua masyarakat, semua warga negara mendapatkan perlindungan secara hukum. Mungkin itu Mas, mungkin nanti bisa dilanjut terkait dengan apa yang menjadi pemikiran Gus Dur, apa yang menjadi harapan Gus Dur. Kemudian ada sesuatu yang harus kita teladani dan harus kita berperilaku seperti apa yang sesuai dengan pemikiran Gus Dur terkait dengan kemanusiaan dan hak asasi manusia, memanusiakan manusia. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Bu Anis. Selanjutnya akan dilanjut oleh Bapak Pendeta selaku perwakilan dari tokoh agama. Padanya kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebagai umat beriman saya juga mengaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak menista? Oke, teman-teman para hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya ini Pendeta Mahardika. Saya adalah pendeta di Gereja Kristen Jawiwetan GKJW. Di Lamongan ini saya memegang 3 gereja. Gereja GKJW Lamongan di Jalan Wahidin, lalu GKJW di Balun, dan satu lagi gereja di Kembang Bau, GKJW Pelang. Jadi di tempat kami, saudara, jumlah gereja dengan jumlah pendeta itu lebih banyak jumlah gerejanya. Pendetanya kurang. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin jadi pendeta silahkan. Kami itu kekurangan orang yang mau jadi pendeta. Jadi saya sendiri ini memegang 3 tempat. Nah, monggo kalau teman-teman barangkali lewat atau ada waktu silahkan mampir. Kebetulan saya ini domisilinya yang di gereja yang di Lamongan, di Jalan Wahidin itu. Silahkan kalau mau ngopi, mau diskusi, monggo kami persilahkan. Oke, terima kasih. Pada saat ini kami diberikan kepercayaan untuk ikut membedah buku. Yang pertama-tama saya hormati Mas Pugu. Beliau ini ternyata aktivis senior. Terima kasih boleh berjumpa. Salam kenal Mas Pugu. Juga Ibu Anis, Pak Dr. Sauki. Terima kasih Pak Dokter. Beliau ini biasanya kalau dokter dan sudah dekan itu biasanya ada kawalan Pak. Jadi beliau ini sangat sederhana dan kami sangat bersyukur. Juga teman-teman Gus Durian, Mas Martian yang memperjuangkan Gus Durian di Lamongan Tetap Hidup, juga koordinator yang di Pantai Utara. Yang mana yang Pantai Utara? Iya, dan juga yang di Pantai Selatan. Oke, terima kasih. Saya ngatur sedikit. Ini ada satu hal yang yang kontekstual sekali terkait dengan demokrasi, seolah-olah hari ini baru saja saya dikabari itu ada umat saya yang meninggal dunia. Jadi kalau di tradisi Kristen kami itu pemakamannya tidak harus hari ini, tetapi karena berkat demokrasi kami itu akhirnya ikut saudara kita yang di Muslim, semakin cepat semakin baik, semakin berpahala. Jadi saya tidak bisa ikut sampai selesai hari ini karena harus memakamkan, karena konsep kami juga akhirnya semakin cepat semakin semakin baik. Ini baru saja pulang dari rumah sakit, sebentar dimandikan, disucikan dan akan dimakamkan, dan harus dipimpin oleh kiai atau pendeta. Jadi saya harus pulang dulu, mohon izin. Oke,
terkait dengan buku Demokrasi Seolah-olah, kaitannya dengan kami dari sudut pandang tokoh agama dan juga kekristenan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dari sisi kognitif. Buku ini sebenarnya bunga rampai atau tulisan-tulisan Gus Dur di masa-masa lampau yang rupanya masih relevan dengan kondisi sekarang. Dalam sisi kognitif, Gus Dur menekankan memberikan pemikiran, satu sumbangsi pemikiran bahwa dalam kaitan demokrasi itu betul yang disampaikan pembicaraan awal Ibu Anis, bahwa kita ini seolah-olah ikut demokrasi, tapi semuanya sudah diatur oleh stakeholder, oleh mereka-mereka yang memiliki jaringan kekuasaan, jaringan kapital, dan jaringan kedudukan. Sehingga Gus Dur ingin mengajak kita semua menyadari bahwa sekalipun ada stakeholder yang menguasai itu, mari kita ini sadar. Moderator mengatakan yang menjadi petani setelah pemilu ya tetap menjadi petani, tetapi setidaknya satu pemikiran Gus Dur bahwa ayo kita sadar, kita ini negara demokrasi, jangan sampai kita ini dikuasai oleh para stakeholder itu, bahwa kemerdekaan, kebebasan semuanya dijamin oleh undang-undang, dan Gus Dur membuktikan itu yang dari sisi kognitif. Dari sisi afeksi, apa yang salah satu tulisannya terkait dengan menyoroti kasus konflik Ambon, jadi kita tidak membicarakan konfliknya, tetapi Gus Dur mengajak kita semua dalam sisi afeksi bahwa pertikaian, konflik, dan permusuhan yang terjadi itu, mari kita mengambil jarak mundur selangkah dan kita memikirkan yang lebih luas dari itu. Para tokoh pada saat itu mengajak Gus Dur turun, Gus Dur turun. Gus Dur mengatakan, jangan turun sekarang karena situasinya masih panas. Tunggu mereda barangkali 1 bulan, 2 bulan, nanti kita akan datang dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, saudara, afeksi itu yang saya kira saya lihat Gus Dur, wow, ternyata keren ya. Gus Dur itu betul-betul keren dan sangat patut untuk kita teladani dan kita teruskan keteladanan itu di zaman sekarang. Bahwa saudara kita yang pada akhirnya bunuh-bunuhan itu, mohon maaf, saling menyakiti dan sampai membunuh, dan banyak korban yang terjadi waktu itu. Mari kita lihat bahwa mereka itu juga bagian dari kehidupan kita. Mereka itu saudara kita. Nah, saya bersyukur Mas Martian, saya ini Kristen yang sedikit yang bilang sedikit. Jumlah orang Kristen di Lampung itu tidak banyak, dari ujung selatan sampai ujung utara itu tidak lebih dari 400 jiwa, hanya 400-an jiwa. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kalau ketika kami diajak untuk ikut terlibat, dan kami senang Gus Durian itu senantiasa beracara di tempat kami. Mohon kesediaan, barangkali nanti kami Natal kami akan mengajak penjenengan untuk ikut hadir di tempat kami ya. Jadi barangkali nanti kami akan mengirim undangan kepada penjenengan untuk ikut hadir Natal di tempat kami. Dan saya akan menjamin makanan yang kami sajikan nanti itu halal. Karena biasanya kami itu cateringnya juga dari ini ya, dari saudara di luar. Produk lokal, soto kami yang lokal. Nah, saudara, sekali lagi di dalam tataran afeksi itu, mari kita kembangkan cinta. Mari semai cinta itu, kepedulian kemanusiaan manusia itu, mari kita kembangkan. Bahwa aku, dengan dan saudara semua itu adalah satu saudara. Amin ya Bapak Ibu. Yang terakhir, yang dalam konteks pemikiran demokrasi ini yang menarik adalah dalam sisi sudut pandang kami kekristenan, bahwa ternyata Gus Dur satu pribadi yang membangun silaturahmi. Dalam cerita buku ini, Gus Dur itu dalam situasi konteks waktu itu Gus Dur sisi politis sangat berat, juga hubungan relasi itu senantiasa dicurigai. Ternyata Gus Dur dalam tindakan nyatanya, praksisnya, beliau menekankan persaudaraan dan saling mengunjungi dengan baik. Bayangkan, waktu itu orang itu benci terhadap keluarganya Soeharto. Gus Dur mengunjungi Ibu Titik Soeharto. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Gus Dur juga mengunjungi Presiden Soeharto. Gus Dur juga mengunjungi Abi Murdani yang berlatar belakang Kristen dan juga dianggap sebagai orang yang sangat keras
berbagai persoalan itu salah satunya lebih mudah dikunjungi. Saudara, saya merinding ya ketika mendengar itu bahwa ya saya akhirnya berefleksi, kira-kira saya yang orang Kristen ini bisa nggak berkunjung ke saudara kita di Pantai Utara, pondok-pondok di Pantai Utara, bisa nggak? Nah itu satu energi positif yang perlu kita pelajari dari Gus. Saya ketika melangkah ke sini, melangkah ke kompleks ini tuh, bayangan saya ini adalah kampus, mohon maaf ya Pak Sauki, ini adalah kampusnya orang-orang Muhammadiyah. Biasanya kalau orang Muhammadiyah itu dari sisi pendidikan open, dan ternyata saya kaget, ini ya yang saya Nahdlatul Ulama. Ternyata wah luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Kami bersyukur saya diizinkan untuk boleh berkunjung dan berdiskusi. Maka kebaikan itu, teladan itu, saling silaturahmi, inklusi itu, mari kita kembangkan bersama-sama. Untuk diri saya termotivasi betul dan terima kasih atas buku ini dan diperkenankan untuk membedah. Maka seperti pemikiran Pak Pugu, Mas Pugu di awal tadi, ini bagian dari satu titik langkah awal. Mari kita terus kembangkan diskusi-diskusi, kajian dan persaudaraan itu kita kembangkan dalam tataran kehidupan kita pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau di sana sini ada kekurangan. Matur nuwun. Terima kasih kepada Pendeta Mahardika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Sauki tadi. Katanya kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Pugu yang sudah menyampaikan tadi di keynote speaker. Selamat datang di Unisda. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berlanjut. Ibu Anis yang berkenan menyampaikan materinya tadi, saya kira cukup inspiratif, bisa menjadi penyegaran untuk kita semuanya. Pak Pendeta, terima kasih sudah berkunjung ke sini. Saya sangat senang sekali bisa bersilaturahmi dengan panjenengan. Mudah-mudahan kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut di ruang-ruang yang lain, di forum-forum diskusi selanjutnya. Teman-teman Gus Durian, koordinator Gus Durian yang saya hormati, yang saya banggakan, Mas Martian, dan seluruh teman-teman di jaringan Gus Durian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah acara ini. Kemarin saya dikabari, saya kira forum ini khusus untuk anggota Gus Durian. Ternyata juga banyak dari mahasiswa kita. Kalau saya tahu ini untuk umum, mahasiswa saya suruh ikut. Mahasiswa saya ikut di kelas-kelas, saya suruh ikut. Nah, kirain ini khusus untuk teman-teman Gus Durian, ya. Sehingga banyak sebenarnya mahasiswa yang saat ini masih di kampus. Kalau tahu saya wajibkan ikut karena ini acara ini sangat penting sekali. Di satu sisi kita juga perlu membangun silaturahmi dengan kelompok-kelompok komunitas yang lain. Apalagi di sini ada Pendeta Mahardika, jadi teman-teman terutama yang Fakultas Agama Islam ini perlu seringkali berdiskusi dengan pendeta, dan itu saya kira penting sekali. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya ingin mendorong dari diskusi bedah buku ini. Yang pertama, ini perlu dilanjutkan sama teman-teman. Tulisan Gus Dur ini tulisan yang sangat tepat di eranya saat itu, dan Gus Dur sangat getol sekali menyuarakan demokrasi. Dan saya berharap teman-teman yang lain juga melanjutkan tradisi ini dengan cara menulis ulang, dengan berbagai kontekstualisasi di sana sini. Dan ini teman-teman komunitas Gus Durian perlu mendorong itu, terutama di Lamongan. Nah, ini menjadi titik awal teman-teman yang di Gus Durian, anak-anak muda diajak
menulis ulang, membaca pikiran Gus Dur kemudian diterjemahkan dalam konteks kekinian, ditulis lagi isu-isu misalkan pelecehan seksual, isu-isu tentang bullying, isu-isu kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu ditulis ulang sama kelompok-kelompok Gus Durian, sehingga apa? Tulisan-tulisan Gus Dur di era 2009-2007 itu hidup kembali, hidup terus, diwarisi oleh para generasinya, dan itu menurut saya penting sekali. Tidak hanya membaca tulisan Gus Dur kemudian didiskusikan, kemudian diseminarkan, tetapi perlu dilanjutkan tradisi ini. Karena tulisan ini mungkin kasus-kasusnya sudah lama. Nah, perlu dari generasi penerus itu menulis dengan kasus-kasus yang baru tapi spiritnya sama. Nah, itu yang belum saya lihat di komunitas Gus Durian di Lamongan. Saya kira itu belum begitu tampak ya. Makanya teman-teman, meskipun kelompoknya kecil, 5 orang, 6 orang, 7 orang, jangan remehkan dengan kelompok kecil. Itu dasar ya. Karena apa? Saya teringat Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa itu kelompok di abad 9. Di abad 9, kelompok kecil, ternyata pemikirannya itu meledak setelah mereka itu tiada. Kelompok kecil itu sekitar 9 atau 12 orang. Itu yang kemudian menginspirasi kejayaan Islam di abad itu. Karena di era itu kelompok ini sangat dibatasi geraknya karena pemikirannya cukup rasional, pemikirannya cukup besar. Padahal di saat itu ditekan oleh penguasa yang cenderung kolot, cenderung membatasi ruang kebebasan. Dan dari kelompok kecil inilah kemudian kita terilhami pemikiran-pemikiran rasional, pemikiran yang bebas, pemikiran yang kritis. Dan tidak masalah, rata-rata orang yang betul-betul sungguh-sungguh yang memegang prinsip demokrasi yang hakiki ini biasanya komunitasnya tidak begitu besar. Karena secara finansial itu tidak menguntungkan ya. Nah, secara finansial, secara kedudukan itu tidak menguntungkan, makanya komunitasnya sedikit. Dan saya kira komunitas ini akan hidup dan akan dikenang oleh sejarah. Dan tidak perlu ragu bahwa kesungguhan itu pasti akan dikenang oleh sejarah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah mewarisi tradisi yang sudah dibangun oleh Gus Dur ini perlu dilanjutkan oleh generasi-generasi setelahnya. Kalau dulu setiap hari Gus Dur itu menulis pemikirannya, sekarang ada kasus langsung ditanggapi, sekarang ada fenomena kekerasan langsung ditanggapi. Tidak hanya aksi tapi juga mempengaruhi melalui tulisan, sehingga bisa dibaca oleh seantero negeri dan bisa kita baca sampai sekarang. Itu berkat ketekunan beliau menulis setiap hari. Beberapa wawancara setiap pagi setengah 4 itu Gus Dur itu menulis satu esai, satu opini, kemudian kita bisa baca. Seandainya Gus Dur tidak mentradisikan itu, pasti kita tidak tahu apa pikirannya. Kalau dari lisan-lisan mungkin kita akan lupa, tetapi melalui tulisan kita terwariskan dari satu generasi ke generasi. Mungkin itu yang bisa kita wariskan dari generasi selanjutnya. Paling tidak ada kasus-kasus yang lebih segar, yang lebih up to date, isu-isu yang lebih up to date. Nah, bagaimana balik di sekolah misalkan dari perspektif Gus Dur, penerjemahannya seperti apa, itu diwarisi oleh teman-teman di Gus Durian. Itu yang pertama. Yang kedua tentang buku ini. Saya nggak tahu ini yang memilih diksi demokrasi seolah-olah itu siapa. Ini saya juga penasaran. Saya belum siapa. Jadi waktu ada instruksi dari Seknas itu kan Harlah Gus Dur di bulan September kemarin. Nah itu ada 2 buku yang direkomendasikan. Tuhan dekat dengan mereka sama demokrasi seolah-olah. Enggak, maksudnya diksi demokrasi seolah-olah ini kan apakah ini diksi yang dipilih Gus Dur? Oh enggak. Bukan kan? Nah maksudnya saya penasaran siapa yang memilih ini. Ini keren. Artinya ini seperti merangkum semua pikiran Gus Dur. Ya.
Jadi ternyata demokrasi seolah-olah ini, ya, selama ini yang kita rayakan, selama yang kita lembagakan melalui beberapa institusi yang dikatakan demokrasi, DPR sekalipun lah kira-kira gitu, itu bagi Gus Dur itu justru tidak sampai di situ. DPR dianggap kurang demokratis, bahkan mau dibubarkan dulu, itu dibubarkan sama Gus Dur. Ya. Nah, sedangkan kita memberikan indikator demokrasi melalui lembaga-lembaga itu, melalui struktural itu. Padahal demokrasi yang dimaksud Gus Dur itu bukan demokrasi yang seperti itu. Itu seolah-olah. Ternyata dalam kehidupan ini banyak yang seolah-olah berjuang, ternyata merampok, seolah-olah memimpin padahal menguasai, seolah-olah berkorban ternyata minta popularitas, seolah-olah banyak sekali kehidupan kita itu seolah-olah. Makanya saya menyimpulkan pikiran Gus Dur atau jiwa kepribadian Gus Dur itu terletak pada spiritualitas. Kenapa? Kalau orang itu sudah selesai dalam spiritualitas, jiwanya itu liquid, cair. Makanya dia itu kebal oleh berbagai godaan kekuasaan kebal, godaan korupsi kebal, godaan kita menghakimi hitam putih kebal. Artinya karena sifatnya itu liquid, makanya dia bisa cair dengan semua golongan, semua kelompok, semua komunitas. Itu terletak pada spiritualitas. Kalau bisa dikatakan spiritualitasnya tingkat tinggi kan? Atau kalau tadi Bu Anies bilang kemanusiaan, ini spiritualitasnya kemanusiaan. Jadi sudah selesai secara lahiriah, tidak ada pertimbangan lahiriah. Kemudian dia yang lihat itu adalah substansi. Makanya semua tidak hanya demokrasi, tapi juga berbagai mungkin juga kepemimpinan yang seolah-olah, kemudian pengusaha yang seolah-olah, atau mungkin juga mungkin bagian-bagian kita atau dosen seolah-olah gitu. Dosen seolah-olah. Iya, yang dipikirkan itu sertifikasi Pak. Enggak seolah-olah. Jadi ternyata itu kritik ke dalam. Makanya diksi ini bisa diperlakukan untuk semua aspek. Kiai seolah-olah bisa itu. Pendeta seolah-olah. Katanya kiai kok melecehkan santrinya. Katanya kiai kok mengintimidasi santri. Katanya kiai kok adu domba. Katanya kiai kok saling menfitnah. Katanya pemimpin agama kok saling mengadu domba umatnya. Itu kan macam-macam. Ternyata itu spiritualitas tingkat tinggi. Dan ini tepat sekali diksi ini. Makanya saya penasaran siapa yang memilih diksi ini untuk mewakili buku kumpulan artikel ini. Itu spiritualitas Gus Dur. Dan itu yang kemudian menghantarkan bahwa Gus Dur bisa dikenang sampai hari ini. Itu diantaranya adalah spiritualitas. Orang banyak punya pemikiran yang handal, orang banyak pemikiran yang hebat, tetapi kalau tidak dijiwai dengan spiritualitas tinggi, ketulusan dan keikhlasan, itulah yang menjamin dia tempatnya sekarang indah. Itu saya kira mungkin itu saja stimulus, tapi ya yang paling penting adalah Gus Dur ini harus tetap dilestarikan, tradisinya perlu dikembangkan, dan pemikiran-pemikiran Gus Dur itu perlu direjuvenasi, disegarkan atau diremajakan, biar ini tetap hidup, tidak hanya dibaca tetapi juga dikembangkan melalui beberapa tulisan. Kalau perlu, Gus Dur perlu membuat kelas pelatihan menulis dari inspirasi pemikiran Gus Dur. Kira-kira gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mau izin pamit dulu gitu. Oke. Ini Mbak Titi. Terima kasih kepada tiga pemateri kita pada pagi hari ini. Kewenangan untuk kita
semua. Dari 3 pemateri tadi yang sudah menyampaikan beberapa yang telah dibaca oleh di buku Demokrasi Seolah-olah ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya. Silakan maju ke depan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Maulana dari mahasiswa Unisda Fakultas Agama Islam. Saya ingin bertanya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Gus Dur adalah seorang yang sangat mengikuti atau juga bisa disebut dengan pencetus konsep pluralisme. Nah, kemudian untuk menyambungkan dengan pembahasan kita saat ini, yaitu demokrasi. Nah, bagaimana menurut pandangan Gus Dur itu menyatukan prinsip dari pluralisme dengan demokrasi. Jadi korelasi antara keduanya itu bagaimana menurut pandangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur? Cukup sekian yang bisa saya pertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab kalau berikut. Mungkin ada satu lagi yang perlu ditanyakan kepada pemateri kita. Yuk, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin bisa dijawab dulu dari pemateri, dan pada peserta bisa mencari pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada pemateri. Kepada pemateri, saya persilakan untuk menjawab. Pertanyaan yang luar biasa sebenarnya, konteks pluralis dengan demokrasi kalau hari ini seperti apa gitu. Seharusnya seperti apa? Pluralis itu adalah suatu toleransi yang memang dengan pencetusnya adalah Gus Dur untuk melakukan toleransi, karena di negara kita ini kita berbeda-beda, kemudian banyak suku, kemudian ada agama yang berbeda. Dengan bertoleransi itu ketika kita tarik benangnya dengan demokrasi sampai di mana gitu. Ketika bicara pluralis yang dikaitkan dengan demokrasi hari ini, bagaimana kita bisa bertoleransi dengan konteks demokrasi hari ini adalah bagaimana kita bisa menghargai dengan perbedaan pilihan yang berbeda, kemudian cara pandang bagaimana kita akan memilih pemimpin yang berbeda. Ini adalah bentuk toleransi yang harus dilakukan dalam masyarakat, tidak hanya pada tataran untuk menghormati agama, suku, dan ras, tapi secara demokrasi kita juga harus menghormati perbedaan melalui demokrasi yang ada hari ini dengan pilihan yang berbeda-beda, karena berbeda itu indah gitu. Tidak semuanya orang itu harus sama dalam konteks demokrasi, dan semuanya itu harus berbeda tanpa ada identitas politik, kemudian tanpa ada konteks pembedaan secara agama. Ketika akan memilih kontestan di demokrasi, oh jangan dipilih nih, salah satunya, oh jangan dipilih ini karena mereka beragama beda dengan kita, oh jangan dipilih dia sukunya berbeda. Ini adalah konteks yang mana pluralis dalam konteks toleransi berdemokrasi kita
dihargai dengan pilihan yang berbeda dan perbedaan yang ada. Itu yang harus kita junjung tinggi, sehingga ketika pada pesta demokrasi tidak ada kekerasan, tidak ada anarki, tidak ada hal-hal yang akan menyengsarakan masyarakat atau rakyat terkait dengan perbedaan pilihan itu dalam konteks demokrasi terkait dengan toleransi atau pluralis gitu. Konteksnya seperti itu sebenarnya, tidak hanya pada tataran suku, ras, bahasa, tapi secara demokrasi kita menghormati perbedaan pilihan dari kita, keluarga kita, atau sampai pada tataran pilihan yang harus kita pertanggungjawabkan terkait demokrasi nanti. Mungkin itu Pak Sauki bisa menambahkan terkait dengan prinsip pluralis dalam konteks demokrasi. Oke. Saya ingin dari perspektif teori ya, saya berangkat dari situ dulu. Jadi sebelumnya itu ada buku namanya Toleration. Toleration itu ditulis pada abad 17 oleh Voltaire. Itu demokrasi, dominasi gereja, dominasi kekuasaan yang dikendalikan oleh gereja masih cukup kuat. Belum ada isu-isu demokrasi, pemerintahan yang terbuka, itu belum ada. Sistemnya banyak yang masih kerajaan dan masih era kolonial. Tetapi toleransi itu sudah digaungkan oleh Voltaire, mengkritik tentang dominasi gereja. Orang kalau nggak cocok sama pikiran saya atau kekuasaan saya, kamu akan dihilangkan atau dipinggirkan atau ditekan. Itu adalah awal mula orang menjamin kebebasan di dalam berekspresi, di dalam kehidupan bernegara. Lalu bagaimana hubungan antara pluralisme ini? Banyak sekali kosakata yang kadang-kadang ini menimbulkan kebingungan. Di samping ada istilah pluralisme, dulu itu MUI menolak pluralisme agama, itu sampai sekarang belum dicabut gitu, fatwa haram pluralisme agama ini. Tapi kenapa pluralisme itu berkembang sampai sekarang dan tidak ada akademisi yang menolak tentang gagasan tentang pluralisme? Apa bedanya sekarang multikulturalisme itu juga berkembang juga. Lalu kemudian toleransi, apa itu toleransi? Nah, diksi-diksi ini perlu dikaji sama Gus Durian. Apa sebenarnya yang membedakan antara pluralisme dan multikulturalisme? Apa bedanya dengan toleransi? Toleransi itu bagian dari apa? Misalnya. Nah, itu harus clear biar ketika teman-teman Gus Durian menyampaikan ke ke publik bisa meyakinkan. Berarti dari segi wacana ini yang sering didiskusikan dengan teman-teman diskusinya. Nah, pluralisme dalam konteks Indonesia itu tidak hanya terbatas pada pluralisme agama, karena teori pluralisme itu awal mulanya munculnya multikulturalisme itu awalnya adalah pluralisme budaya. Nah, pluralisme itu adalah menghargai setiap keragaman, tetapi batasannya tidak pada kesetaraan. Kalau multikulturalisme itu sebuah konsep yang menganggap bahwa keragaman apapun itu nilainya setara. Jadi meskipun tidak ada mayoritas minoritas, tidak ada kamu lebih unggul rasnya daripada saya, itu tidak ada, karena menganggap bahwa semua itu adalah setara. Nah, sekarang yang berkembang di Indonesia, isu-isu multikultural itu tidak hanya di dalam persoalan budaya, tetapi juga dalam politik. Ada politik multikultural, ada politik pluralis. Istilah-istilah itu digunakan di dalam kehidupan politik kita. Demokrasi juga begitu. Demokrasi tidak hanya urusan politik saja. Ada demokrasi itu juga dikembangkan di dalam sektor pendidikan, sektor ekonomi. Muncul istilah demokratisasi pendidikan, demokratisasi ekonomi, demokratisasi macam-macam.
Nah, itu artinya ada pengembangan dari demokrasi yang cukup relevan dengan konteks sekarang. Itu demokrasi yang seperti apa? Jangan hanya bicara tentang pemilihan kepala daerah, jangan hanya pemilihan, tetapi demokratisasi itu adalah proses. Ya, demokratisasi itu adalah proses yang terus berlanjut, yang perlu diperjuangkan terus-menerus dalam semua aspek kehidupan. Itu yang dimaui oleh Gus Dur. Biar tidak terbatas pada struktural, tidak terbatas pada lembaga, tetapi ketika kita berjuang ke sana itu tidak sampai, tetapi demokrasi itu hidup di dalam komunitas-komunitas kecil kita. Bahkan kita sekarang di rektor pemilihan rektor aja bisa ramai, bisa gelut ya, sikut-sikutan ya kan. Kelompok saya pikirkan sering terjadi di kampus-kampus negeri. Banyak sekali hal-hal kita bahkan dalam keluarga kita di dalam itu kita tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, saya kira itu jadi secara di dalam sejarah pertautan antara pluralisme budaya, pluralisme agama dan demokrasi itu sebenarnya saling support untuk mendukung penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap keragaman yang berbeda. Itu sebenarnya konsep itu beriringan saling support. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi atau ya, terima kasih. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadhani dari Prodi PAI Fakultas Agama Islam semester 1. Di sini saya mau bertanya, kan pada saat pemerintahan Gus Dur itu sempat mau membubarkan DPR. Nah, itu alasannya kenapa kok mau dibubarkan? Terus kalau sudah dibubarkan, maka siapa yang akan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah? Dan sebagai mahasiswa, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari seorang Gus Dur yang dapat kita teladani sebagai mahasiswa? Mungkin itu dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada materi saya silakan. Gus Dur dulu itu waktu membubarkan DPR, itu DPR dibilang seperti taman kanak-kanak ya. Tetapi itu pun ungkapannya itu getun ngomong DPR seperti taman kanak-kanak, padahal lebih baik taman kanak-kanak daripada DPR-nya. Seperti Anda saksikan sekarang bagaimana pemilihan DPR, bagaimana DPR itu bekerja, apakah betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat, misalnya mekanisme pemilihan DPR, lalu kemudian kong kali kong antar fraksi untuk mendukung kekuasaan tertentu misalkan. Nah, itu yang kemudian Gus Dur itu, karena itu awal-awal reformasi ya. Jadi awal-awal kita bereksperimentasi bagaimana demokrasi melalui DPR itu bisa betul-betul menjadi penyalur aspirasi rakyat dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun lembaga legislatif itu dianggap sebagai penyeimbang kekuasaan, sebagai indikator demokrasi, tetapi dalam prakteknya itu tidak menjadi lidah rakyat. Itu yang kemudian membuat Gus Dur itu jengkel sama DPR. Apalagi Gus Dur saat itu betul-betul ingin menegakkan supremasi hukum. Gus Dur betul-betul ingin menegakkan demokrasi yang substansial, tetapi tidak didukung oleh DPR.
DPR juga kalkulasi untung rugi. Kalkulasi untung rugi dengan jabatan kekuasaan, dengan keuntungan korporasinya itu tadi, sehingga DPR yang seharusnya memperjuangkan keadilan kesetaraan yang menjadi aspirasi rakyat itu tidak dilakukan sama DPR, malah ganggu Gus Dur, kira-kira gitu. Yang justru dia ingin memperjuangkan itu. Nah, akhirnya daripada jengkel dibongkar noai DPR. Nah, lalu pertanyaan kedua, bagaimana aspirasi itu tersalurkan? Dari sini Gus Dur itu berani sekali bagaimana bentuk demokrasi itu bisa diwujudkan dalam sebuah lembaga. Itu seperti apa konsepnya? Nah, ini yang menjadi pemikiran diskusi pada saat itu. Di satu sisi, ketika tidak ada lembaga DPR yang menjadi penyalur aspirasi rakyat, lalu bagaimana bentuknya? Itu sih dulu dipikir dibuka di sini. Singgung dipikir. Tapi mergo karena konstelasi politiknya itu, tapi saya belum mendengar bentuk seperti apa yang diinginkan sama Gus Dur ketika membubarkan DPR. Apakah hanya membubarkan orangnya atau lembaganya, atau akan mencari solusi lain di dalam menggantikan lembaga yang bisa memberikan aspirasi rakyat. Nah, tapi dari situ Gus Dur betul-betul konsisten dengan tulisannya. Saya kira di dalam di sini ada salah satu kalimat yang mengatakan bahwa demokrasi itu tidak dibatasi oleh lembaga yang menjadi representasi demokrasi, tetapi demokrasi itu hidup, berproses di dalam kehidupan, yang itu bisa jadi lembaga yang merepresentasikan demokrasi atau yang dianggap representasi demokrasi itu justru tidak demokratis. Nah, itu konsisten dari bukan saya DPR sesuai dengan pikiran dia. Saya kira itu konteksnya. Jadi lembaga yang kita dianggap demokrasi itu justru malah menghambat demokrasi. Itu yang membuat yang menjadi latar belakang DPR itu dibubarkan. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa meneladani Gus Dur? Gus Dur waktu muda itu kutu buku. Mau nggak mau mahasiswa sekarang harus membaca buku. Nah, kenapa Indonesia ini literasi baca tulisnya rendah? Literasi baca itu bukan kok bisa membaca ya. Nah, ini seringkali orang salah paham. Yang dimaksud dengan literasi baca tulis itu bukan membaca Abdurrahman Wahid, Demokrasi Seolah-olah, kumpulan tulisan Gus Dur tentang politik dan demokrasi. Kalau ini anak SD kelas 1 ya iso moco. Tapi bukan itu literasi baca itu. Literasi baca itu Anda membaca, Anda paham, Anda bisa menjelaskan dengan bahasa Anda sehari-hari. Sekarang itu banyak orang nggak bisa baca. Lampu merah, itu apa? Terobos. Itu literasi bacanya rendah. Nah, sudah tahu merah itu tandanya berhenti. Anda sudah bisa membaca tanda itu, tetapi Anda tidak paham. Sampai terobos. Itu literasi bacanya rendah. Begitu juga literasi menulis. Literasi menulis itu bukan menulis, ayo coba tulis kalimat demokrasi seolah-olah, kata demokrasi seolah-olah, menulis demokrasi seolah-olah, benar. Tetapi bukan hanya itu literasi menulis itu. Literasi menulis itu buatlah artikel tentang demokrasi seolah-olah. Buatlah surat cinta sama pacarmu dengan bagus sekali. Bukan kok menulis surat cinta, bukan itu literasi menulis itu. Ya bisa jadi hanya itu. Bukan itu yang dimaksud literasi menulis, tapi lebih dari itu. Saya kira itu yang perlu diteladani sama mahasiswa. Nanti buahnya ketika Anda punya pengetahuan banyak, itu nanti akan ada manfaat. Tidak ada ilmu yang tidak. Dulu Gus Dur itu waktu kuliah, sejak SD, sejak SMP sudah buku bacaannya berat. Maka
makanya tidak heran kenapa Gus Dur itu wawasannya luas karena membaca. Mahasiswa harus banyak membaca dan menulis, berdiskusi. Nanti buahnya pasti Anda akan dapatkan setelah Anda menjadi mahasiswa. Saya kira itu. Terkait dengan Gus Dur yang membubarkan DPR karena menganggap DPR kayak sekolah TK gitu saat itu. Saat itu demokrasi yang harus ditegakkan adalah waktu zamannya Gus Dur, pemilihan presiden itu ada di tangan DPR dan MPR. Waktu itu belum dikembalikan kepada kedaulatan rakyat saat itu. Dan ketika proses itu terjadi, kemudian ada tarik ulur. Ketika Gus Dur mau menegakkan demokrasi, malah DPR berpikirnya kepada keuntungan untuk diri atau partai yang ada saat itu, karena saat itu waktu itu PKB mendapatkan kursi terbanyak sehingga Gus Dur terpilih menjadi presiden saat itu. Kemudian di tanggal 23 Juli tahun 2021 kemudian Gus Dur mengeluarkan maklumat untuk membekukan DPR dan MPR, kemudian mengembalikan demokrasi kepada kedaulatan rakyat. Kemudian setelah Megawati, kemudian ke presiden yang kelima sudah ada pemilihan presiden yang memilih adalah rakyat dan bukan DPR atau MPR. Itu menjadi maklumat Gus Dur. Ketika pola pikir DPR saat itu hanya ada rugi dan untung ketika memilih di proses pemilihan kepala negara saat itu. Kemudian yang disampaikan beliaunya sangat benar sekali, keteladanan apa yang harus kita teruskan terkait dengan pemikirannya Gus Dur. Gus Dur memang suka membaca, Gus Dur juga alumni Timur Tengah gitu. Kemudian pemikiran yang harus kita jaga dan pemikiran Gus Dur yang harus kita teruskan adalah terkait dengan 9 pemikiran yang sudah saya sampaikan tadi. Ada terkait dengan ketauhidan, kemudian keadilan, kemudian kemanusiaan, kesetaraan, kesederhanaan, pembebasan. Ini adalah pola pikir Gus Dur, pemikiran Gus Dur yang harus diteruskan oleh generasi Z atau generasi Z hari ini. Itu secara pola, karena ini sudah mulai pudar beberapa pemikiran Gus Dur itu, terutama di kesetaraan gitu. Kadang karena budaya kita sampai hari ini adalah yang sangat patriarki, semuanya muaranya ke laki-laki, tapi dengan pola pikir yang kesetaraan yang dilakukan oleh Gus Dur ini adalah salah satu bentuk bahwa kita mempunyai hak yang sama ketika untuk kesejahteraan dan memakmurkan negara kita. Itu yang harus menjadi pemikiran Gus Dur yang harus selalu kita implementasikan. Selain itu juga kebebasan, kemudian kesatriaan Gus Dur yang luar biasa, terutama terkait hari ini kearifan lokal yang di zaman milenial ini sudah mulai memudar ya. Kalau dulu masih ada, karena kalau kita melakukan ini sudah bilang musyrik gitu. Kemudian ini adalah pola pemikiran Gus Dur yang harus kita teruskan, yang harus kita jaga, kemudian yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan dari pemikiran-pemikiran Gus Dur itu. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Karena waktu sudah mau mulai Jumatan, jadi